Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngebagiin tips dan trik serta fitur yang ada di Laravel. Karena ini ngebahas tips dan trik serta fitur yang ada di Laravel, otomatis untuk mengikuti video ini kalian harus tahu dulu apa itu Laravel dan tahu gimana cara penggunaan Laravel dalam pembuatan website kalian. Kalau kalian belum tahu cara penggunaan Laravel dan mau belajar tentang Laravel, nggak usah repot-repot cari kemana-mana, kalian bisa belajar di YouTube aja, cari channel yang namanya Cara Fajar, terus di channel Cara Fajar itu silakan cari playlist yang judulnya Tutorial Laravel 9 Dasar untuk Pemula Bahasa Indonesia. Di sini udah ada 26 video yang bisa kalian pelajarin dari awal banget sampai akhir untuk bagian pemula ya. Untuk bagian pemula dalam belajar Laravel. Nah, kalau kalian udah pelajarin ke 26 video ini sampai selesai, baru deh kalian bisa ngelanjutin pembahasan video yang sekarang yang lagi aku bikin ini. Karena kalian udah nguasain Laravel dasar. Karena ya yang kayak aku bilang tadi, untuk belajar di video ini kalian harus tahu atau harus paham tentang Laravel dasar. Nah, balik lagi, apa sih yang mau aku bahas di video kali ini? Nah, yang mau aku bahas di video kali ini adalah fitur yang ada di Laravel untuk membuat pretty URL atau membuat website kita URL-nya lebih cantik lagi. Nah, maksudnya apa sih? Bakal aku jelasin, tenang aja. Bakal aku jelasin maksudnya dan bakal aku kasih tahu gimana cara ngebuat pretty URL ini, membuat URL lebih cantik lagi di Laravel. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang. Ini adalah hasil dari website yang udah selesai kita bikin kalau kita udah belajar tutorial Laravel dasar dari playlist yang aku buat ini. Jadi, untuk ngebahas tentang pretty URL atau membuat URL yang lebih cantik, aku bakal menggunakan project yang udah pernah kita buat dari belajar playlist ini. Nah, maksudnya apa sih pretty URL, URL yang cantik? Maksudnya kayak begini. Ini kan halaman student. Di halaman student ini kita bisa melihat detail dari setiap student dengan mengklik action detail ini. Contohnya aja nih, aku lihat ada student yang namanya Vicenta, spasi Han, spasi MD. Nah, kalau aku klik detail, kita bakal pindah ke halaman detailnya si student yang namanya Vicenta, Han, MD. Kalau kalian lihat di URL ini student ID-nya, student 5. Nah, sebenarnya 5 ini diambil dari ID student si Vicenta Han MD ini. Secara nggak langsung kita ngasih tahu rahasia umum ke user nih, ke user yang lagi ngunjungin website kita ini, yang lagi menggunakan website ini, bahwa si student yang namanya Vicenta Han MD ini mempunyai ID yang namanya 5. Nah, ini secara secara URL ini kurang cantik karena pakai angka. Terus cara keamanan juga sedikit kurang aman karena kita ngasih tahu ke user ID dari si student ini. Sebenarnya sih nggak boleh ya, atau yang sebaiknya nggak boleh menggunakan ID di sini. Nah, gimana caranya? Kita mau ngelihat halaman detail student tapi nggak boleh pakai ID, sedangkan kan kalau di pencarian datanya where ID sama dengan 5. Gimana dong? Pakai apa? Nah, kita bisa ganti pakai namanya aja. Jadi kita bisa pakai nama di sini pengganti ID. Kita coba aja. Jadi ketika detail diklik maka muncul nama di URL. Berarti kita harus ngedit website kita dulu. Ini cari buka file Blade untuk student di project kalian. Nah, untuk bukanya, buka aja file student.blade.php. Kalian cari action yang detail, ini aku udah ketemu. Ganti $data ID ini menjadi name. Ini name ini merupakan kolom yang ada di database ya, name dari ini. Nah, setelah itu save, kalian refresh halaman kalian. Nah, kalian lihat
di 5 ini Vicinta-Han MD, kalian klik action detail, maka dipindahin ke halaman detail, yang mana ID tadi yang seharusnya 5 udah ganti jadi nama si student, Vicinta persen 20 Han persen 20 MD. Kalau kalian nggak tahu, karakter persen 20 ini artinya spasi. Jadi Vicinta spasi Han spasi MD. Nah, dengan begini kita udah ngasih tahu ke URL kalau kita udah nggak pakai ID lagi. Kita udah bikinin URL dengan tidak menggunakan ID. Nah, masalahnya kok nggak ketemu? Ya, karena kita di pencarian datanya menggunakan ID. Jadi supaya ketemu, kita harus ganti dulu. Buka student controller, cari method show. Mana method show? Ini. Nah, ganti nih query-nya. Find or fail ini diganti dengan where name sama dengan, pakai koma aja, $ID. Kenapa pakai $ID? Karena kita udah ganti nih. Jadi di URL ini parameternya diisi ke sini. Sebenarnya pakai $ID pun nggak masalah, tapi supaya nyambung kita kan pakai name di sini. Jadi kita sebaiknya pakai name juga supaya misalnya ada programmer pengganti kalian atau penerus kalian atau junior kalian yang megang project ini, dia lebih ngerti. Oh, ini name, bukan ID, kayak begitu intinya. Oke, save dan refresh. Lihat hasilnya property name does not exist. Nah, kita lupa di sini setelah where kita harus pakai panah lagi, terus pakai method first. Save dan refresh. Nah, lihat kita udah ngeliatin hasil, udah diperlihatkan halaman detail dari Vicinta-Han MD. Udah sedikit berubah, yang namanya, yang ini tadi yang URL-nya tadi pakai ID yang isinya adalah 5, udah berubah jadi namanya, jadi Vicinta space Han spasi MD. Nah, dari segi keamanan kita udah sedikit aman nih website kita, karena kita nggak ngasih tahu ke user ID dari student ini. Kita bisa nampilin detail dari student ini tidak menggunakan ID, tapi tidak menggunakan nama. Oke, catat bahwa dari segi keamanan kita udah sedikit aman, karena kita nggak ngasih tahu ke user bahwa ID-nya adalah 5. ID dari student ini. Dari segi pretty URL, kalau kalian lihat cantik nggak sih ini? Bagi aku ini nggak cantik. Kenapa? Karena ada karakter-karakter aneh. Persen 20 sebagai pengganti spasi. Nah, contoh URL yang cantik kayak mana sih? Nih, aku udah ngebuka nih di Wikipedia. Aku cari Google Chrome. Di Wikipedia ini nggak pakai spasi. Lihat, di Google Chrome ini, kan kalau Google spasi Chrome penulisannya ya. Seharusnya di URL pun Google persen 20 Chrome. Nah, tapi di Wikipedia ini nggak pakai persen, tapi dia pakai underscore. Nah, ini kalau dari segi URL, pretty URL ini udah pretty nih, udah cantik URL-nya. Karena nggak pakai karakter-karakter aneh. Nah, sekarang gimana sih cara bikin pretty URL ini? Ini nama, pakai persen 20. Kita pengen di sini tetap namanya Vicinta-Han MD, tapi kita mau pretty ini, nggak mau pakai persen 20 supaya mirip Wikipedia. Nah, nggak usah khawatir, aku bakal kasih tahu gimana cara bikin pretty supaya mirip-mirip kayak begini. Dari tadi aku sibuk ngomongin pretty URL atau mempercantik URL, tapi aku nggak ngasih tahu istilahnya ya. Jadi istilah untuk mempercantik URL ini namanya adalah slug. Tulisannya SLUG, kayak begini. Nah, jadi inti dari video kali ini adalah kita bakal belajar membuat slug untuk mempercantik URL website kita. Oke, maksud dari slug apa sih? Langsung aja aku liatin ya dokumentasi dari Laravel. Di Laravel ini sebenarnya ada dokumentasi tentang slug. Jadi kalau kalian mau belajar sendiri, baca-baca sendiri, silakan search aja yang namanya slug di dokumentasi Laravel. Nah, nih, lihat slug method generates URL friendly slug from the given string. Jadi kita bisa bikin URL friendly atau URL-nya cantik gitulah istilahnya, pretty URL dari
string yang kita pilih. Contoh, ini ada ini ya, ada sintaksnya. Ini bukan yang str sih, bukan yang ini yang aku liatin. Ini kita bisa pakai yang str slug, mana ya? Str slug. Nah ini dia. Kok nggak mau? Aduh. Yang ini ya, kita cari aja. Slug, str slug. Nah ini dia. Tadi str of ya, sebenarnya yang aku maksudnya str.2.2 slug ini. Nah jadi yang kayak tadi yang aku bilang, bikin slug ini bikin URL friendly dari string yang kita pilih. Contohnya di sini ini sintaknya str.2.2 slug. String apa yang mau kita jadiin slug, terus dipisahkan dengan karakter apa. Nah di sini kan karakternya dash. Nanti jadinya ini kan Laravel spasi 5 spasi framework kayak tadi di sini. Ini Laravel spasi 5 spasi framework, ganti jadi dash untuk spasinya. Nah nanti bakal jadi Laravel dash 5 dash framework. Nah jadi lebih cantik, hampir mirip dengan Google Chrome. Google Chrome pula. Hampir mirip dengan Wikipedia. Kalau Wikipedia kan underscore. Kalau kita bisa pilih karakternya mau apa aja, mau pakai dash, kalau mau pakai underscore juga bisa, tinggal ganti dash ini jadi underscore. Nah kayak gitu aja sih penggunaan atau sintaks penulisan dari slug, gampang banget. Nah maksudnya from given string, kita bisa terserah mau bikin slug itu dari apa. Kalau contohnya kan di sini tadi pakai name ya, kita bisa dari name slugnya pakai dash. Jadi nanti di sini hasilnya Vicenta dash Han dash MD. Nah, jadi lebih cantik URL-nya. Oke, langsung aja gimana penggunaannya. Kalian bisa lihat sendiri sih, tapi nggak apa-apa, kita bareng-bareng aja kerjain. Aku bakal bikin fitur slug ini ketika menambahkan data baru ya. Karena kan kalau kalian lihat sendiri, aku buka aja ya database phpMyAdmin ph127.0.0.1 phpMyAdmin. Nah, di database Laravel belajar terus table students. Nah, kalian lihat sendiri di sini kan baru ada name, gender, niche, class ID, image, bla 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 bla. Nah, untuk penggunaan slug ini kita butuh satu kolom lagi untuk menyimpan slug dari setiap student ini. Jadi kita belum add dulu ya, kita harus ngupdate struktur table kita dulu untuk menyimpan slug. Kenapa kok harus disimpan? Ya karena kan nanti kita pakai pencarian di sini, detail berdasarkan slug. Makanya harus ada di table kita kolom slug itu untuk pencarian, misalnya where cari student, where slug sama dengan slug yang kita cari. Jadi kita butuh satu kolom. Oke, langsung aja kita bakal nambah kolom baru menggunakan migration. Kalian buka ini apa terminal kalian. Silakan aku ini dulu clear. Nah, silakan kalian ketikin komen php artisan make -2 migration. Nama filenya add slug kolom underscore semua ya, pakai apa ini add underscore slug underscore kolom underscore to underscore students underscore table, enter. Kita bakal dibikinin filenya. Setelah dibikinin, kita mana dia, kita cari filenya, database migration, dan yang paling bawah. Nah di sini kita bakal bikin nama kolomnya. Sebenarnya nggak harus slug, terserah kalian nama kolomnya, tapi kita bakal ngikutin yang selama ini pernah dipakai ya, yang selama ini dikenal dengan programmer-programmer lainnya, yaitu menggunakan slug untuk nama kolomnya. Langsung aja kita bakal bikin slug call string table string slug. Aku pakai 255 aja lengthnya, nullable terserah, nggak apa-apa nullable aja. Terus kita ganti jadi after. Aku pengen slug ini berada setelah image. Jadi after image. After di dalamnya image. Kayak begini. Terus
Ini kan yang up, yang down kita tulis juga. Has column, jika table ini punya kolom yang namanya, table students ini punya kolom yang namanya slug, maka kita akan menghapus drop column slug. Nah, udah selesai untuk migration. Sekarang tinggal kita jalanin aja. Comment php artisan migrate. Oke, udah berhasil jalan. Kalau kita refresh, kita bakal punya satu kolom nih yang namanya slug untuk table ini, table student. Ini aku hapus-hapusin dulu ya. Tadi aku coba-coba dulu sebelum bikin video ini. Delete. Nah, oke. Jadi slug ini bakal keisi berdasarkan name yang kita bikin. Misalnya aku bakal bikin student baru yang namanya Cara Fajar. Nah, slug ini bakal kita isi dengan Cara Des Fajar. Jadi berdasarkan name yang kita pilih. Oke. Oh ya, buat kalian supaya kalian tahu, slug ini berlaku untuk name untuk string yang menjadi reference kita yang katanya lebih dari satu. Misalnya Jaka Tarub, Jaka jadinya ya Jaka Des Tarub. Kalau Yuki ya udah nggak ada desnya karena Yuki cuma satu kata. Dia untuk lebih dari satu kata baru diaplikasikan slug ini. Oke, langsung aja. Aku sebentar. Oke, udah kayak begini. Slug kita udah selesai. Sekarang langsung aja kita bakal kenalin ke model kita bahwa untuk model student ini punya kolom slug yang bisa diisi dengan mass assignment. Kalian cari aja file student kalian di folder model student. Nah, di file student yang ada di folder model kalian ini, app models student. Nah, di sini kalian tambahin nih, di sini setelah image kalian tambahin dengan yang namanya slug. Nah, kita bikin slug ini sebagai kolom yang fillable, artinya bisa terisi dengan menggunakan metode mass assignment. Oke, kayak begitu aja kita udah berhasil nambahin kolom slug dan kita juga udah berhasil nambahin slug sebagai fillable di model supaya bisa di mass assignment nantinya. Kayak yang aku bilang tadi ya, kita bakal coba mengaplikasikan slug ini ketika kita nambah student baru. Nah, ketika add data ini kita bakal mengaplikasikan slug dari name ini ya. Nah, gimana caranya sih? Ya udah, langsung aja kita otak-atik. Ini udah selesai. Otak-atik student controller di bagian method store. Karena kan ketika save ini dijalankan method store. Di sini kita bakal ngasih tahu ke Laravel kita udah punya slug dan silakan diisi dari name ini. Oke, langsung aja. Kita lihat di sini kita udah berhasil ya nambah data dari kolom-kolom ini. Ini nggak kita otak-atik dari yang lama. Sekarang kita tambahin aja bahwa ketika menambahkan data atau ketika create data baru, ketika tombol save diklik, kita bakal ngisi mana dia, ini dia. Kita bakal ngisi kolom slug yang berasal dari name yang udah di slug menggunakan karakter des. Ya udah, kita bikin aja di sini. $request slug. Jadi kita akan mengisi kolom slug ini menggunakan request slug. Kita akan pakai mass assignment di sini request all. Jadi kita isi juga, kita tambahin lagi sama kayak image ini, kita tambahin request slug. Kita isi dengan ini sintaknya str.2.2 slug, str.2.2 slug, diisi dari mana? Nah, kita kan mau isi dari mana sih field name ini, dari kolom name. Jadi gimana caranya? Ya udah, $request name kayak begini. Request name ini dari mana sih? Dari sini. Aku buka blade-nya dulu, student add blade. Nah, dari sini kalian lihat untuk kolom name ini name-nya adalah name juga. Maka dari itu aku bikin di sini untuk slug berasal dari $request name dari kolom ini.
Nah, jadi apapun yang kita ketik bla 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 bla, setiap spasi akan diganti dengan /des. Oke. Request name, koma, kita mau ganti dengan apa? Dengan des. Kayak begitu. Kalau kalian mau underscore juga bisa ganti des menjadi underscore kayak begini. Nanti aja kita coba. Des. Nah, titik koma. Save. Dah. Kayak begini udah selesai. Kita udah ngasih tahu kalau kita juga mau menambahkan kolom yang namanya slug yang diisi dari name ini diaplikasikan dengan karakter des. Udah selesai. Kita coba ya. Di sini data terakhir adalah Yuki. Aku bakal tambah data baru namanya cara Fajar. Nah, namanya adalah cara Fajar. Kalau ikutin sesuai aturan cara Fajar, maka kesimpan slugnya adalah kayak gini ya, cara des Fajar gitu ya. Oke, cara spasi Fajar. Ini slugnya harusnya cara des Fajar. Kita lihat. Kita nggak usah pakai foto biar cepat. Aku save dan str not found kita lupa, kita klik kanan dulu dan import class. Pilih yang bagian illuminate support str. Save. Lupa di import classnya. Oke, ulangin, refresh. Aku kasih name-nya adalah cara spasi Fajar. Gendernya laki-laki, niche-nya asal-asalan aja, kelasnya asalan, dan aku save. Add new student success. Nah, kalau kita lihat di database, ini aku bakal refresh halamannya. Data terakhir adalah Yuki, setelah aku tambah data terakhir adalah cara Fajar. Nah, kita lihat slug ternyata udah ada karakter des-nya. Aku zoom in biar kalian kelihatan lebih jelas. Nih, cara Fajar, di sini slugnya, sebentar. Slugnya nggak kelihatan, aku sembunyiin dulu ini. Nah, slugnya pakai des, cara des Fajar. Nah, kalian lihat ya, kayak begitu cara pengerjaan pengaplikasian slug ketika menambahkan data di sini. Udah aku zoom out lagi karena kalian seharusnya udah jelas ngelihatnya. Jadi kayak gitu, slugnya udah terbuat. Sekarang aku liatin kalau kita ganti karakternya dengan underscore seharusnya bisa juga sih. Save dan kita coba lagi ya, add data baru. Kita bakal coba namanya siapa ya? Yuri Subandono kayak begitu. Perempuan, niche-nya asal-asalan aja dan save. Kalian lihat berhasil menambahkan data. Kita refresh lagi halaman web ini, halaman database tuh. Udah kebikin. Sekarang Yuri underscore Subandono. Jadi tergantung karakter apa yang kita mau, jadilah dia karakter slug kita. Jadi kayak begitu apa yang kita mau dan berhasil. Oke, kayak begitu pengaplikasian slug ketika menambahkan data. Jadi slug itu bisa misahin, mengganti spasi dengan karakter yang kita mau supaya lebih bagus lagi untuk dibaca di URL. Kita udah berhasil bikin slug ketika create data baru. Sekarang kita bakal coba ngelihat halaman detail ini menggunakan slug. Kalau yang sekarang kan ketika kita ke halaman detail, nah masih Vicenta persen 20-an, persen 20-an, ya betul, Vicenta persen 20-an, persen 20 MD, masih kayak begini. Kita bakal ganti dengan memanggil slugnya supaya URL-nya lebih cantik, nggak pakai persen 20 tapi pakai des atau underscore. Oke, back dulu, kita lihat di mana action detail ini. Ada di file studentblade.php ini. Kita lihat detail, kan tadi kita ganti dolar data panah ID jadi dolar data panah nim. Sekarang kita ganti lagi jadi dolar data panah slug. Dah, save dan kita refresh. Nah, kita coba kita coba lihat detail untuk Vicenta Han MD ini. Klik detail, yang terjadi adalah error. Kenapa error? Karena ini student
slug-nya nggak ada. Kenapa slug-nya nggak ada? Karena kan slug semuanya nol. Yang baru keisi untuk yang data baru aja Yuri Subandono sama Cara Fajar. Nah, untuk nol ini kita perlu edit datanya supaya bisa punya slug. Tapi itu bakal kita lakuin nanti. Yang kita mau lakuin sekarang adalah lihat URL-nya kita ganti dengan slug. Kalau begitu kita bakal coba lihat detail untuk student yang namanya Yuri Subandono dan student yang namanya Cara Fajar. Oke, back. Kita bakal cari halaman yang paling terakhir dan klik nih, Cara Fajar. Lihat halaman detail. Nah, maka kita udah dikasih URL yang lebih cantik, bukan pakai cara spasi Fajar. Kalau kita masih pakai name ya. Di sini coba aku back dulu, pakai name, back, refresh, terus halaman detail. Nah, di sini kan masih cara %20 Fajar atau cara spasi Fajar. Kita ganti dengan menggunakan slug, dia jadinya lihat detail jadi cara dash Fajar. Jadi cara URL udah cantik dan sedikit lebih aman karena ID nggak kita sebutin untuk student yang namanya Cara Fajar. Jadi user nggak tahu si Cara Fajar ini ID-nya berapa. Oke, sekarang kita lihat attempt to read property name on null. Ini ada error. Ketika kita mengganti ini menjadi slug, berarti di controllernya kita juga harus ganti. Mana tadi show? Nah, ini kita kan tadi masih pakai where name sama dengan $name. Nah, kita ganti menjadi where di sini slug. Pencarian berdasarkan slug. Sebenarnya kayak tadi, kalau kalian mau pakai name nggak masalah asalkan name di sini sama dengan name di sini. Tapi supaya sama, silakan ganti menjadi $slug untuk parameternya, dan di sini juga where $slug ganti juga where slug ganti juga menjadi $slug. Nah, supaya sama karena kita pakai slug ya udah pencariannya parameternya namanya slug juga. Oke, save dan refresh. Hasilnya adalah dapat deh data student yang namanya Cara Fajar. Lihat, lebih cantik lagi URL-nya pakai dash. Nggak usah pakai %20, nggak usah pakai ID, tapi pakai slug cara dash Fajar. Nah, hasilnya pun berhasil memperlihatkan halaman detail dari student yang namanya Cara Fajar. Sekarang kita lihat untuk data yang lain. Tadi kan pakai yang dash ya. Sekarang kita cari yang Yuri Subandono menggunakan underscore. Kita lihat halaman detail. Tetap, walaupun underscore bisa muncul datanya. Yang penting, kolom slug ini udah keisi dan pencarian slug ini berhasil, maka berhasil juga menampilkan data detail dari student. Nah, kita ngebahas problem untuk data-data yang belum keisi slug-nya. Tadi kan kalau kita klik data, lihat detail data yang belum punya slug isinya, maka nggak ketemu slug di sini dan error. Nah, kita kayak yang aku bilang tadi, kita harus ngubah satu per satu. Contohnya di sini, mana di sini datanya ini Vicentahan MD, kita harus isi secara manual Vicenta Han MD. Nah, udah keedit, sekarang pasti udah nggak error lagi. Refresh dan kita lihat halaman detail untuk Vicentahan MD ini detail. Maka muncul data Vicentahan MD dan di sini URL-nya juga udah lebih cantik, Vicentahan MD. Nah, kalau kalian lihat tadi kita udah ngedit nilai slug-nya. Bayangin ada 10.037 data student yang mau kita edit-edit. Nggak deng, jadi 10.034 data student karena 3 student udah punya slug. Nah, kita harus ngedit ini sebanyak 10.034 data, kan capek banget. Nah, kita mendingan mass assignment, bukan mass assignment, tapi mass update aja di sini. Nah, mass update aku bakal pakai Laravel collection. Kayak begini, kalian bisa lihat ya, baca-baca sendiri aja. Collection. Mana ya? Ini bukannya? Ini. Aku bakal pakai collection map untuk ngubahnya. Jadi kalau kalian belum tahu, silakan baca-baca sendiri gini penggunaannya, atau kalian boleh ngikutin aja cara aku menggunakan collection map ini untuk mengubah data sebanyak 10.000 ini dengan sekali action gitu, sekali query. Oke, gimana sih caranya? Aku bakal bikin sebuah ini dulu, roots baru untuk
menjalankan metode dari mass update itu. Lihat roots bagian web, aku bakal tambah nambah roots baru ya. Nah, ini aku bakal pakai root get, aku bakal pakai di student mass update kayak begini aja. Ini nggak apa-apa, kalian bikin samain aja kayak aku atau asal-asalan, karena ini bakal kita hapus nantinya. Kita cuman sekali menggunakan aja, cuman buat mass update ini semua, supaya semua student berisi kolom Slack-nya. Oke, mass update. Oke, kayak begini aja, nggak usah pakai slash lagi. Student mass update akan menjalankan akan menjalankan controller student controller menjalankan metode atau function yang namanya mass update, gini aja. Mass update. Dah, kayak begitu. Save. Sekarang kita bakal bikin di student controller nama functionnya sesuai yang kita bikin tadi. Mass update di sini nggak usah pakai apa-apa karena kita nggak mendapatkan inputan request dari manapun. Nah, di sini aku pengen ngedit sekaligus semua atau mengisi Slack untuk semua student. Berarti aku bakal butuh yang namanya collection. Aku lupa, kita nyontek sedikit. Collect. Di sini sebelumnya aku bakal pakai $student sama dengan student .2.2 all. Terus di sini $student. Untuk $student aku bakal map di sini, panggil function. Terus di sini aku bakal kasih dengan $item. Ini aku close aja supaya agak lebar. Di sini aku bakal pakai $item. Kita bakal ngisi, sebentar ya teman-teman, ini aku mikir dulu. Kita bakal ngisi Slack, bisa nggak ya kayak begini? Slack diisi dengan str.2.2 Slack $item name pakai dash. Ups, gini aja. Kayaknya udah deh, kayak begini aja. Seharusnya udah kayak gini. Kita coba ya. Kita bakal manggil student mass update di sini. Nah, lihat di sini kan Slack-nya masih banyak yang kosong. Seharusnya kalau aku jalanin membuka roots ini, maka metode ini mass update berjalan dan seharusnya ini udah keisi semua Slack-nya. Jadi aku coba aja ganti student bla bla blanya ini paste jadi student mass update sesuai roots yang kita bikin. Oke, enter aja. Dan route not found. Ini dia kenapa route, tapi harusnya kan route. Save, ulang lagi, refresh. Dah, ini kosong aja karena emang kita nggak menampilkan apa-apa. Aku nggak nampilin apa-apa di sini. Aku cuman secara behind the scene ngupdate atau mengisi Slack dari table student. Kita lihat berhasil apa enggaknya dari ini. Sintaks collect ini, mapping ini, menambahkan Slack ini berhasil apa enggak. Kita lihat ini Slack-nya masih null semua. Nggak semua sih, hampir semua. Kita lihat refresh, Slack-nya seharusnya keisi. Slack-nya nggak keisi. Kenapa begitu? Karena kita belum pakai $item save. Nah, aku lupa di save. Setelah ngedit kok nggak di save kayak gitu. Oke, ulang lagi. Kita refresh. Apakah error? Nah, ini agak lama ya, karena 10.000 data. Jadi sebenarnya ini dilakukan sebanyak 10.000 kali. Kenapa 10.000 kali? Karena data kita ada banyak, ada 10.034 data yang mau diisi Slack-nya, yang mau diedit Slack-nya. Nah, ini tadi aku lupa perhitungkan ini, seharusnya
Aku cari dulu where slug sama dengan 0 di edit slug yang belum punya nilai, tapi ini aku lupa jadi biarin aja 10.000. Ini mungkin bakal time out nantinya. Nah, ketika time out otomatis ini bakal ada beberapa slug yang udah keisi. Nanti tinggal kita edit aja di sini where dimana slugnya yang masih kosong aja yang kita isiin kolom slug di sini. Oke, tungguin aja ini sedikit lama. Kalau misalnya emang lama, video ini bakal aku skip nanti. Oh, ternyata udah time out, udah ngelebihin 1 menit. Oke, nggak apa-apa, ini time out, nggak masalah. Kita bakal jalanin lagi nanti. Sekarang kita lihat dulu, refresh. Nah, ini udah ada beberapa ya, udah ada yang keisi, bukan beberapa sih, udah lumayan banyak yang keisi. Lihat, kalian lihat sendiri, kolom slug aku gedein supaya kalian lebih jelas. Kolom slug ini udah banyak yang keisi menggunakan slug yang kita bikin. Masih ada beberapa seharusnya yang slugnya belum keisi. Kita lihat. Kecilin lagi itu. Masih ada lumayan banyak yang slugnya 0. Jadi kita bakal ngisi data yang slugnya ini masih 0. Bisa nggak sih? Aku coba lihat dulu ada berapa banyak sih data yang... masih banyak banget teman-teman yang slugnya 0. Jadi kita bakal melakukan beberapa kali timeout ini kayaknya. Gak apa-apa. Kita bakal coba nambahin ngedit slug yang masih 0 aja. Kalau yang udah nggak 0, contohnya ini, udah nggak 0, maka kita nggak usah lagi isi slugnya. Jadi kita kecualikan yang nggak 0. Bisa nggak ya? Kita cari dulu. Collect student, ini ganti all, jadi where slug tidak sama dengan 0, tidak sama dengan salah deng, bukan tidak sama dengan, slug sama dengan 0. Jadi kayak begini, student $where slug sama dengan 0. Jadi kita hanya ngedit data student yang slugnya masih 0. Get. Udah selesai. Tapi sebagai pembuktian ya, benar nggak sih yang bakal berubah nanti? Kita bakal melakukan query, search di sini, yang slugnya masih 0. Is 0. Go. Kita lihat masih ada 8.000 data yang slugnya 0. Nah, kita bakal menggunakan ini. Jadi, query ini hanya akan mengedit atau mengisi kolom slug sebanyak 8.000, sebanyak data student yang slugnya masih 0 aja. Jadi nggak 10.000, tadi kan 2.000 udah keisi dengan proses yang udah timeout ini. Sekarang kita bakal ngisi sisanya lagi, yaitu 8.406 ini. Yaudah, refresh aja. Nah, kita tungguin lagi. Oh, student must update. Kenapa ini? Kita lihat, aku bakal refresh 8.406. Masih 8406, berarti di sini ada kesalahan. Kenapa nggak berjalan di sini? Aku bakal pakai try catch. Ini buat ngeliat ini ya, error apa enggaknya ya pakai try catch. Seharusnya sih, nggak tahu ya. Aku lihat aja dulu. $PH. Save, aku ulangin, refresh. Nggak error, tapi nggak berjalan kayak begini. Berarti aku harus ngeliat. Aku back aja. Di sini kita bakal DD dulu, $student. Save, refresh. Itemnya banyak. Berarti, sorry, bukan banyak, tapi itemnya kosong. Berarti query kita masih salah nih. Slug, where slug sama dengan 0, nggak dapat datanya, yaitu nggak ada data yang slugnya 0. Berarti kita harus ganti eloquent kita, nggak bisa dengan menggunakan slug sama dengan 0. Aku lupa untuk pencarian data yang 0 itu gimana, jadi aku bakal coba-coba dan aku bakal pause, aku bakal skip yang ini, bakal aku lanjutin nanti ketika aku ketemu gimana cara mencari where slug sama dengan 0. Aku udah dapat gimana eloquentnya. Kita bisa pakai
menggunakan where null. Jadi aku hapus where-nya ini, ganti dengan where null. Kita cari tahu kolom apa yang kita cek null apa enggaknya. Kita cari tahu kan Slack. Nah, udah kayak begini aja. Terus kita pakai get. Kita lihat hasilnya. Yang tadinya array kosong karena datanya nggak ketemu, ketika aku refresh, datanya ada sebanyak 8406. Sama dengan yang di database, kita punya data 8406 yang Slack-nya masih nol. Oke, kayak begini udah selesai, berarti tinggal hapus yang DD-nya, kita bakal lanjutin collection mapping kita dengan mengisi Slack ini. Oke, tinggal refresh aja buat ngejalanin ini lagi. Refresh. Tungguin lagi, kita bakal mass update sebanyak 8400 berapa data tadi? 8406 data. Agak lumayan lama, silakan ditungguin aja ya. Kalau masih kelamaan juga, aku bakal skip video ini ketika loading ini udah selesai. Udah time out lagi, ternyata masih belum selesai juga. Aku liatin ya, kita punya 8406 data yang masih null Slack-nya. Ketika kita udah ngejalanin lagi tadi sintaksnya, seharusnya udah berkurang nih yang null. Aku coba refresh, dari 8406 udah berubah jadi 6639 data. Jadi tinggal 6639 data yang masih yang masih null untuk kolom Slack-nya. Nah, ini aku nggak bakal ngelanjutin lagi karena bakal makan waktu. Kalian silakan ngelanjutin sendiri, tinggal refresh lagi setiap time out, refresh sampai selesai ngupdate-nya. Sampai semua ini jadi nol totalnya. Sampai semua Slack ini udah keisi. Tapi nggak usah khawatir, ini karena data aku kan ada banyaknya 10.000. Kalau kalian datanya sedikit, ya nggak bakal selama ini. Kayak begitu aja. Jadi intinya, kita udah berhasil membuat Slack ini terisi ya. Aku coba browse ulang, liatin. Aku bakal liatin aja. Ini, untuk data-data yang awal semuanya udah keisi. Yang penting, udah ada beberapa data yang Slack-nya udah keisi. Aku bakal skip yang Slack-nya masih null, nggak usah aku liatin halaman detailnya. Ketika semua data student Slack-nya udah keisi, sekarang tinggal kita coba aja yang tadi, yaitu melihat halaman detailnya. Yaudah, karena mass update ini udah selesai, kita bakal ngapus, kita nggak perlu lagi. Terus di roots-nya juga kita hapus, kita nggak perlu lagi. Dan udah. Sekarang kita coba untuk data yang lain, balik ke halaman student, dan kita lihat untuk halaman lain Mr. Eugene Answer ini, kita lihat detail dan udah jadi. URL-nya udah cantik, Mr. Eugene Answer, di sini juga Mr. Eugene Answer. Terus Americo Beer kita coba detail, nah bisa juga Americo Beer, di sini juga nampilin Americo Beer. Jadi kayak begitu aja teman-teman, kita udah berhasil mengimplementasikan Slack ya ke student ini. Sekarang waktunya untuk tugas kalian, kalau kalian mau ya ngerjain supaya kalian lebih ngerti tentang Slack ini. Kan kita baru ngerjain Slack-nya yang bagian detail aja, tapi kita masih ada halaman edit yang mana ini masih pakai ID, dan juga halaman delete yang mana ini masih pakai ID. Kalau kalian mau latihan, silakan ganti edit ini menjadi Slack juga, jadi nggak usah pakai ID tapi pakai Slack yang udah kita bikinin di sini. Nah, kayak begitu latihannya buat supaya kalian terbiasa dengan Slack ini. Kalau nggak mau nggak apa-apa, kalau mau ya bagus supaya kalian ngerti tentang ini. Oke, kayak begitu kira-kira penggunaan Slack dan cara mengimplementasikan Slack supaya URL website kita menjadi lebih cantik. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah berhasil nambahin Slack ke project kita, dan seharusnya kalian udah paham tentang apa itu Slack dan cara membuatnya di project kalian supaya URL kalian lebih cantik lagi. Karena URL cantik mempengaruhi SEO. Kalian mungkin pernah dengar yang namanya SEO friendly, yaitu Google lebih gampang
menemukan website kalian ketika URL kalian cantik. Kayak begitu. Jadi keuntungan Slack itu ya kayak gitu, mempercantik URL dan supaya website kalian lebih gampang ketemu sama Google ketika orang ada nyari hal-hal yang berkaitan dengan website kalian. Oke, kayak begitu aja pembahasan kali ini. Kalau kalian suka sama pembahasan yang berkaitan dengan Laravel, tips dan trik Laravel, fitur-fitur Laravel, kalian mungkin bisa nonton playlist yang aku buat ini ya. Kalian cari aja di YouTube ini, cari aja channel Cara Fajar, terus bagian playlist, ada playlist yang namanya, mana yang baru aku bikin, aduh, belum ada nih, aku masih belum nge-publish videonya, jadi belum muncul di sini, masih private. Intinya, video ini bakal ada di playlist tips dan trik Laravel. Jadi kalau kalian suka sama video yang berkaitan dengan tips dan trik Laravel serta fitur-fitur yang ada di Laravel, kalian cari aja di YouTube channel Cara Fajar, nanti playlist namanya tips dan trik Laravel. Di situ kalian bisa nemuin kumpulan tips dan trik atau fitur Laravel. Jadi mungkin dengan menonton playlist itu kalian bisa menambah ilmu baru tentang fitur-fitur yang belum kalian ketahui yang ada di Laravel. Oke, kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.